Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Rahman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Jihanita dan rekan saya yang bernama Dena Daniel Sati Putri. Kami berasal dari kelas PDSBA 2018. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan terkait LKPD dan proyek yang akan kita angkat. Kami mengambil dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kelas 6 semester 1 tematik 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup dan tema 1 pembelajaran 2. Proyek yang akan kita angkat mengenai menggambar bunga dengan ditempeli biji-bijian. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan inti. Jadi ini merupakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kita angkat. Jadi LKPD ini pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Denada. Dipersilakan ada Denada menjelaskan. Di sini saya akan membacakan lembar kerja peserta didik. Bacalah teks di bawah ini. Apakah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Di sini ada bunga sepatu dan ada bagian-bagiannya yang sudah tertulis di sini. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji dan melibatkan tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Proses perkembangbiakan generatif terjadi pada sel sperma dari benang sari bertemu dengan sel telur dalam bakal buah. Perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan berbiji karena nantinya prosesnya melibatkan bakal buah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Agar perkembangbiakan ini terjadi, maka bunga harus memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Namun tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang lengkap, yaitu bunganya terdiri dari putik dan serbuk sari, karena ada jenis bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri dari putik dan benang sari yang terdapat di satu pohon yang sama disebut monoesis. Ada dua tahap dalam proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu penyerbukan dan kemudian dilanjutkan proses pembuahan. Proses penyerbukan adalah saat jatuhnya serbuk sari ke permukaan atau kepala putik bunga. Serbuk sari pada proses penyerbukan ini berasal dari satu bunga yang sama atau disebut sebagai penyerbukan sendiri maupun dari bunga lain tapi masih dalam satu tumbuhan yang sama, yang disebut sebagai penyerbukan tetangga. Baik, setelah membaca teks di atas tersebut, kita akan mengerjakan teks di bawah ini. Jadi pertama pertanyaannya, apa manfaat dari perkembangbiakan secara generatif menurutmu? Setelah membaca teks tadi, jawabannya ialah agar tumbuhan dapat berkembang biak. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa penyerbukan bisa terjadi pada sebuah tumbuhan? Jawabannya ialah karena saat jatuhnya serbuk sari ke permukaan atau ke kepala putik bunga. Pertanyaan ketiga, identifikasilah ide pokok pada tiap masing-masing paragraf. Pada paragraf pertama, ide pokoknya ialah perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji dan melibatkan tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Kemudian pada paragraf kedua, ide pokoknya ialah agar perkembangbiakan ini terjadi, maka bunga harus memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan kelamin betina yaitu putik. Kemudian paragraf ketiga atau paragraf terakhir, ide pokoknya ialah ada dua tahap dalam proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu penyerbukan dan kemudian dilanjutkan proses pembuahan. Isilah tabel pernyataan di bawah ini. Nomor 1, ada bagian-bagian bunga, yaitu mahkota bunga. Fungsinya untuk melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja dan agar dapat menarik perhatian serangga penyerbukan di sekitarnya. Yang kedua, kelopak bunga, untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Yang ketiga, benang sari, sebagai alat kelamin bunga jantan dalam proses reproduksi. Yang keempat, ada putik, fungsinya sebagai alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Yang kelima, ada tangkai bunga, yang berfungsi sebagai penyokong cabang bunga. Tangkai bunga juga menghubungkan kepala bunga dan ranting. Yang keenam, dasar bunga, fungsinya sebagai lem mahkota bunga, membuatnya tetap lekat dan tidak berjatuhan. Yang ketujuh, terakhir, bakal biji, berfungsi sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Baik, selanjutnya perhatikan di bawah ini. Jadi di sini ada sebuah gambar bunga yang memiliki kelopak, tangkai, dan daunnya. Jadi perintahnya di sini buatlah gambar bunga beserta tangkai dan daun seperti gambar di atas. Ini butuh gambar bunga yang menggunakan biji sesuai dengan jelas data.
bahan yang diperlukan yaitu buku gambar, pensil, lem, dan biji-bijian. Sebelumnya kalian persiapkan buku gambar yang sudah kalian tempel, yang sudah kalian gambar seperti di AKPD yang sudah diterterakan seperti itu. Kemudian setelah kalian menggambar, kalian menempel di area permukaan gambar yang sudah kalian gambar tersebut. Kemudian kalau sudah di atas gambar yang sudah kalian akan permukaan lem tersebut. Setelah itu hasil biji-bijian yang digunakan seperti kacang hijau, kacang-kacang jagung kering seperti itu. Kalau sudah gambar tersebut akan jadi seperti berikut. Ini gambarnya ya, yang udah ditempelin biji-biji kacang hijau. Setelah kalian menggambar bunga dengan menggunakan biji-bijian, lalu isi tabel di bawah ini sesuai dengan jumlah bilangan caca. Misalkan di kelopak bunga itu berapa biji kacang hijau atau biji jagung yang terdapat di buku gambar. Kemudian tuliskan di tabel yang telah disediakan seperti ini. Sama juga dengan tangkanya dan juga daun. Nah, itu tadi dia pemaparan materi terkait KKPD dan proyek yang kita bawakan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.